Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa nanti kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran ya. Untuk materi hari ini KD-nya kan masih tetap tentang siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Dimana di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini terdiri dari ada beberapa subbabnya, yaitu yang pertama kemarin karakteristik perusahaan jasa. Kemudian yang kedua ada tahap pencaratan akuntansi perusahaan jasa. Di mana di dalam tahap pencaratan akuntansi perusahaan jasa ini ada beberapa yang dipelajari, yaitu pertama tentang sumber. Yang pertama tentang sumber pencaratan ya. Yang kedua tentang pengkodean akun. Kemudian yang ketiga tentang mekanisme debit dan kredit. Yang keempat yaitu jurnal umum. Yang kelima sekarang yang akan kita pelajari ini yaitu posting ke buku besar. Ini nanti yang akan kita pelajari ya. Data dari posting ke buku besar itu dari jurnal umum yang sudah kita buat minggu kemarin ya. Ini untuk buku besar itu ada dua bentuk, ada bentuk T dan ada bentuk dua kolom ya. Bisa kamu lihat di halaman 81 ya. Kemudian ada yang bentuk 3 kolom dan bentuk 4 kolom, dilihat di halaman 82. Untuk ini nanti kita akan pakai bentuk yang 4 kolom ya. Jadi nanti saya buatkan contoh untuk jurnalnya, kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam buku besar. Untuk jurnal umumnya kemarin itu kolomnya kan terdiri dari tanggal, kemudian keterangan, kemudian ada ref nomor, kemudian ada debit dan ada kredit ya. Ini debitnya, ini kredit. Di mana ini kemarin ya, sambil bisa kamu lihat juga halaman 83 di buku ya. Ini tanggal, yaitu diisi bulannya Januari, kemudian tanggalnya tanggal 1 ya. Di dalamnya ada isi kas, sama ada kasnya di debit sebesar 75 juta. 75 juta. Kemudian yang di kreditnya yaitu ada modal. Modalnya sebesar 75 juta.
Di sini ada halamannya halaman 1. Ya, nanti kita akan menggunakan buku besar yaitu yang pakai bentuk 4 kolom. Dimana yang bentuk 4 kolom ini itu isinya yaitu ada kolom pertama tanggal. Kemudian kolom yang kedua ada keterangan. Kemudian ada ref nomor. Kemudian ada debit, ada kredit, kemudian ada saldo. Saldonya ini juga ada debit dan ada kredit. Anak-anak harus diperhatikan ya ini. Jadi nanti buat buku besarnya itu ada beberapa akun. Jadi tidak hanya akun satu saja, tapi ada beberapa akun sesuai dengan jurnal yang kita buat. Ya. Yang pertama, seumpama kas. Kas itu dilihat ada berapa di jurnal umum. Kalau ada 10 ya ditulis. Nanti karena ini buku besarnya yaitu buku besar kas. Ini nanti tanggal diisi dari tanggal di jurnal. Ya, yaitu Januari. Kemudian dimasukkan refnya halaman 1. Kemudian kas ini ada di debit. Maka di sini ini namanya buku besar kas, maka dimasukkan di debit yaitu sebesar 75 juta. Seumpama kamu bisa lihat lagi di halaman 80. Halaman 80 di situ ada kasnya, itu ada di sebelah kredit yaitu sebesar 23 juta. Tadi tanggal 1, ini ada kas lagi tanggal 2 ya, sebesar 23 juta letaknya di sebelah kredit. Nah ini nanti kamu harus hati-hati masuknya ke saldo itu. Kalau yang pertama, yang tanggal 1, ini kan ada di debit, maka saldonya juga ada di debit sebesar 75 juta. Kemudian yang kedua yaitu saldonya ada di kredit. Maka debit sama kredit saya tuliskan di sini ya, anak-anak harus ingat ini. Harus diingat-ingat ya. Ya. Kalau di debit ya, debit ditambah sama debit, maka saldonya di debit. Kalau kredit ditambah kredit, debit ditambah kredit, kredit ditambah kredit, saldo kredit. Kemudian kalau debit, ada debit sama kredit, maka akan mengurangi. Jadi debit dikurangi kredit. Saldonya dilihat banyakan mana, debit atau kredit. Kalau banyak debit,
maka ditaruh di debit. Maka ditaruh di debit. Tetapi kalau setelah dikurangi debit dikurangi kredit, saldonya banyak kredit, maka ditaruh di kredit. Contoh seperti ini. Ini ada debit 75 juta. Kemudian ada kredit 23 juta. Nah, ini ditambah atau dikurangi? Ya, karena debit sama kredit maka dikurangi. Karena dikurangi itu masih banyak debit, maka saldonya ditaruh di debit. Ya. Jadi 75 dikurangi 23 juta, 75 juta dikurangi 23 juta berarti masih ya 75 kurangi 23 2 ini masih 52 juta. Ini baru untuk kas. Untuk modal juga sama, nanti dibuatkan kolom seperti ini tetapi isinya modal. Bisa dipahami anak-anak ini? Ya. Nanti kalau memang belum mengerti akan saya jelaskan lagi. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Semoga apa yang saya berikan akan bermanfaat pada kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.